Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Hakikat keburukan dan kebaikan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui. Di balik keburukan ada kebaikan, di balik kebaikan ada keburukan. Hanya Allah lah yang mengetahui keburukan dan kebaikan yang sesungguhnya. Kita semua tidak dapat mengetahui yang kita inginkan akan sesungguhnya baik atau tidak. Dahulu saya hanya menginginkan impian, tidak tahu itu merupakan impian yang baik atau tidak. Namun ketika sampai pada mengenal Allah, saya tidak lagi berharap kebaikan atau khawatir tentang keburukan. Ketika telah mengenal Allah, saya hanya ingin semua yang saya lakukan diterima oleh Allah. Manusia jika sekejap saja tidak mengingat Allah, akan menjadi penyebab jauhnya cahaya pada ruh manusia. Jika sekejap saja lupa pada Allah, maka itulah sesungguhnya kejadian yang buruk akan terjadi. Itulah penyebab jiwa menjadi kotor, jauhnya diri sejati, diri ruh kita, jauhnya diri batin pada cahaya Allah. Jika sekejap saja tidak mengingat Allah, maka keburukan mudah hinggap. Keburukan sesungguhnya adalah tindakan lahiriah, tindakan tubuh, tindakan fisik dari akumulasi otak, pikiran, dan rasa pada keadaan yang tidak mengingat Allah. Akumulasi dari suatu pikiran, perasaan yang semakin hari lupa dan semakin lama tidak mengingat Allah, maka sulit mengetahui kejadian buruk dan baik yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Sehingga menjadi akumulasi yang semakin lama semakin besar dan semakin jauh dari Allah. Itulah mengapa diharuskan untuk selalu suci, selalu bersih, selalu dalam keadaan mengingat Allah. Bukan hanya di waktu sholat saja. Ketika diri sejati, diri sendiri, telah berada pada penyaksian diri, dan telah mencapai tingkat kesadaran diri, dengan menyaksikan sesuatu yang ada di pikiran, perasaan, dan menyaksikan pikiran-pikiran yang datang, pikiran negatif maupun positif, tanpa menghakimi, sesungguhnya kita telah mencapai suatu keadaan, yaitu kesadaran tinggi atau kesadaran ilahi. Setelah kita berada pada keadaan penyaksian diri, menyaksikan rasa yang hadir, menyaksikan semua tindakan diri yang kita lakukan, diri jasad lakukan, tanpa menghakimi, lalu membiarkan pergi dengan berzikir, maka kita dapat mengambil langkah yang dapat dilakukan, agar semua pikiran dan semua yang kita lakukan menjadi kebaikan. Semua keburukan yang kita anggap buruk dapat berubah menjadi kebaikan. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari keadaan yang tidak kita ketahui, baik dan buruk yang sesungguhnya. Jika jiwa kita belum kembali suci, sulit melihat kebenaran yang sesungguhnya. Jika kita telah sampai pada menyaksikan diri, maka kita telah sampai pada diri sejati, telah kembali bersih, telah terhubung dengan ruh suci diri sendiri. Karena sesungguhnya diri batin, diri ruh yang semula suci, akan kembali suci, kembali pada fitrahnya, yaitu suci. Proses kembalinya diri sendiri pada diri yang suci, atau kesadaran murni, adalah salah satu proses mengenal Allah, atau ma'rifat. Dengan mengenal diri terlebih dahulu, seseorang dapat sampai dan dapat mengantarkan diri kepada mengenal Allah. Jalan spiritual dalam mengenal Allah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mempelajari ilmu dengan belajar syariat dan melakukan tarekat tertentu, dan teori-teori serta pengetahuan dari gurunya. Yang kedua, dengan cara alami yang diberikan oleh Allah, pengalaman hidup yang tidak biasa, yang tidak mudah, sehingga dari pengalaman yang tidak mudah, Allah memberikan anugerah melalui pengalaman batin, perjalanan jiwa dalam kebangkitan kesadaran, dan mendapatkan hakikat kesadaran murni dari mengenal Allah. Mengenal Allah adalah proses panjang seorang manusia dalam mengenal diri sejati, dan kembali pada ruh suci, memahami ke dalam batin, mempelajari dunia dan alam semesta ciptaannya.
mengetahui dan mengalami kebaikan dan keburukan yang sesungguhnya, menerima pengalaman hidup baik dan buruk, menerima kegagalan dan kesuksesan, mengalami kesedihan dan kesenangan. Dalam mengenal Allah atau ilmu ma'rifat, tidak dapat secepat kilat. Seseorang harus mengetahui dan menjalani syariat, menjalani tarekat, serta menjalani semua pengalaman hidup yang baik dan buruk, yang sedih dan senang, yang gagal dan sukses. Maka, seorang manusia dapat sampai pada ma'rifat atau ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Tanpa itu semua, seseorang hanya sekedar belajar teori saja tentang ilmu ma'rifat. Seseorang yang telah mendapatkan ilmu ma'rifat adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, dapat mengetahui hakikat mengenal Allah, sehingga batinnya telah kembali kepada kesucian. Batinnya, ruhnya telah kembali fitrah. Seseorang yang telah mengenal Allah adalah seseorang yang telah berada pada kesadaran murni, kesadaran spiritual, dengan proses yang tidak mudah, dan seseorang yang telah mengenal Allah telah mengenal diri sejati terlebih dahulu dengan jalan syariat dan tarekat perjalanan spiritual, serta mengalami pengalaman batin dalam kefanaan diri. Seseorang yang telah mengenal Allah atau mendapatkan hakikatnya ma'rifatullah akan mengalami kesadaran murni, atau yang dikenal sekarang pure consciousness. Maka orang tersebut telah mendapatkan anugerahnya, serta mengamalkan pengalamannya untuk orang lain. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.